Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdy Sambo segera menghadapi sidang vonis. Ferdy Sambo telah menjalani sidang dengan agenda dakwaan, pembuktian, tuntutan, hingga duplik. Terdakwa Ferdy Sambo bakal menjalani sidang vonis pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso setelah sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Jelang sidang vonis tersebut, kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang, menyebut kliennya sudah menyiapkan mental. Pihaknya pun berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis pada terdakwa dengan secara adil. Rasamala meminta majelis hakim mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan dari semua saksi diharapkan dapat dipertimbangkan secara adil. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, terdakwa Ferdy Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo ini juga telah mencakup kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan meninggalnya Brigadir J. JPU menyatakan, terhadap tuntutan terdakwa Ferdy Sambo tidak ada hal yang meringankan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sidang vonis untuk terdakwa Ferdy Sambo, bekas Kadif Propam Polri dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Senin 13 Februari 2023. Hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim saat sidang duplik yang menjadi pembelaan terakhir Ferdy Sambo. Sementara vonis untuk terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dibacakan Majelis Hakim sehari setelahnya yaitu Selasa 14 Februari 2023. Tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya majelis hakim akan mengambil putusan yaitu pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan ditutup. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan 5 terdakwa mulai bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2022. Kini berselang 3 bulan, beberapa tahapan sudah dilalui. Tuntutan kepada 5 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dilayangkan pada 17 dan 18 Januari 2023. Ferdy Sambo dituntut vonis penjara seumur hidup. Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Harapan kami keluarga, semoga Ferdy Sambo sebagai otak di daripada pembunuhan ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang itu hukuman 340 atau hukuman mati yang pantasnya buat Ferdy Sambo. Sedangkan Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Seminggu setelah sidang tuntutan, kelima terdakwa membacakan nota pembelanya atau pledoi disusul sidang replik yang berlangsung pekan lalu dan hari ini Selasa 31 Januari 2023, terdakwa dan penasihat hukum membacakan duplik atau jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, agenda persidangan tinggal menanti pembacaan vonis oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diagendakan 2 minggu ke depan. Apakah vonis yang dijatuhkan sama, lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan JPU? Vonis ini pastinya sangat dinanti oleh keluarga almarhum Brigadir J dan publik. Hal ini menjadi ujung jalan dan penantian keadilan bagi kematian Brigadir J. Dengan keterangan dari Richard, keterangan dari Ricky, keterangan dari Azan Romer, Ricky Ridwan Soplanit dan istrinya. Lalu dengan rencana terlebih dahulu, ada beberapa saksi itu banyak ya. Lalu ada pendapat ahli kriminolog, ahli pidana, ada 2 orang itu yang dihadirkan jaksa. Bahkan ahli yang dihadirkan Ferdy Sambo pun mengiyakan bahwa itu ada unsur perencanaan gitu loh. Nah, lalu apalagi ahli-ahli yang lain seperti ahli CCTV ya, ahli digital forensik itu ya, dan ahli balistik dan juga ahli forensik. Lalu apalagi unsur yang berikutnya, merampas nyawa milik orang lain. Ferdy Sambo ketangkap tangan menembak juga, dan sampai saat ini ada pistol ya yang tidak identik dengan peluru siapapun dalam TKP tersebut yang tidak ditemukan. Nah, siapa yang patut dicurigai ya menyimpan pistol tersebut dan menghilangkan pistol tersebut? Yang memiliki pangkat tinggi, yang berkesesuaian dengan keterangan Richard dan juga keterangan forensik. Siapa itu yang terakhir di sana? Ferdy Sambo. Maka kemungkinan besar pistol tersebut dilenyapkan oleh Ferdy Sambo. Tapi oke lah,
Itu tidak jadi tolak ukurnya. Lalu apalagi? Pasal 55 ayat 1 ke 1 memerintahkan Don Plager. Ini menurut para ahli sudah menggenapi unsurnya. Bukan 551 ayat kedua, tapi 551 ayat 1 ke 1. Nah, kalau penasihat hukum dari Verdi Sambo kan mengarahkannya ke sana. Karena tidak ada 55 ayat 1 ke 2, maka gugurlah semua dakwaan. Oleh karena itu Verdi Sambo harus bebas. Nah, ini yang namanya sebenarnya halusinasi dan angan-angan, ya. Nah, di dalam replik jaksa memang kemarin ada serangan ya. Bidang tidak profesional ya. Kalau itu memang saya kurang setuju. Karena memang faktanya dengan niatan untuk mengaburkan peristiwa ini dari penasihat hukum para terdakwa Verdi Sambo, memang mereka sangat profesional di mata Verdi Sambo. Jadi mungkin tidak profesional di mata jaksa, tapi sangat profesional di mata Verdi Sambo dan gengnya. Oleh karena itu, saya tidak setuju kalau dibilang tidak profesional gitu ya. Memang dia sudah menjalankan fungsinya sebagai pembela Verdi Sambo. Namun yang saya setuju adalah memang benar mereka mau mencoba mengaburkan fakta dengan apa? Dengan seakan-akan tidak ada pasal 55 ayat 1 kedua, lalu Verdi Sambo katanya tidak ada niat, hanya emosi sesaat, ya, dan hanya mau melindungi Richard. Bayangin, kalau Richard yang mau dilindungin, buat apa ngelibatin Hendra Kurniawan? Buat apa ngelibatin Benny Ali? Buat apa ngelibatin Agus Nurpatria? Terlalu besar pertaruhannya. Jadi kalau mau bohong ya, bohonglah yang pinter gitu loh. Jangan kita berbohong itu sepertinya kita anggap diri kita benar, diri kita pinter, orang yang lain semua bodoh. Kita semua sekarang rata-rata pendidikan di Indonesia itu minimal SMA. Udah nggak kenal lagi tipu-tipu muslihat seperti itu, Bang Timothy. Oleh karena itu, ya, karena konsistensi dan rasa kepercayaan diri yang terlalu berlebihan dan juga tidak mau mengakui kesalahannya, tidak salah apabila nanti majelis hakim memvonis, ya, Verdi Sambo minimal seperti tuntutan jaksa, atau kalau Tuhan berkehendak dan menggerakkan hati hakim, ya tidak salah juga mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh keluarga gitu ya. Demikian, terima kasih. Ya, yang pertama bahwa hal yang meringankan itu adalah untuk membatasi supaya tidak vonis maksimal. Dalam hal ini tuntutan jaksa itu belum maksimal, Bung Timothy. Jadi seandainya pun ada beberapa yang dipertimbangkan hal yang meringankan, saya pikir masih bisa kalau kita mau vonisnya itu udah seumur hidup. Nah, apakah keluarga akan siap apabila vonisnya nanti lebih rendah dari tuntutan? Ya, kita lihat saja nanti ya. Tapi yang pasti terbuka peluang besar manakala dua perbuatan berlanjut ya, kumulatif, itu digabungkan dan dua-duanya terbukti sah dan meyakinkan, maka seharusnya minimal itu vonisnya seperti yang dituntut oleh jaksa kepada Bapak Verdi Sambo.